Wa fadailuha dan utawi pirang-pirang fadilah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. La tuhsa iku ora den itung iya fadail. Minha iku tetep saking fadail qauluhu utawi sabdane Nabi sallallahu alaihi wasallam ing hadis man utawi wong lamun qala ngucap ya man la ilaha illallah ing la ilaha illallah salasa maratin kalawan telu maratin pirang-pirang balen fi yaumihi ing dalam dina man kanat maka ana lahu ikut tetep kadue man kafaratun apa pelebur dosa likuli dzambin kadue saban-saban dosa asaba kang ngenai iya dzambin hu ing man fi dzalikal yaumi ing dalam mengkono dina. Wa an Ka'ab al-Ahbari lan saking Syekh Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini Yahudi masuk Islam. Orang ulamanya Yahudi lalu masuk Islam. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Radhiya mungkirido Allah subhanahu anhu saking Ka'ab al-Ahbar. Beliau termasuk tabi'in ya. Ka'ab al-Ahbar itu tabi'in. Auha wis ngawahyuaken Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala ila Musa maring Nabi Musa fit Taurat ing dalam kitab Taurat. Banyak beliau mah Taurat. Laula ing lafat laula lamun la ora man yaqulu wong kang ngucap ya man la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah la sallatat maka sungguh ngeliputi jahannamu apa neraka jahannam ala ahli dunia atas ahli dunia. Meliputi itu menguasai. Salato itu sultan, sultan itu dari salato. Qala wis ngucap As-Suhaimi sapa Imam As-Suhaimi afdalul asya'a ing lafat afdalul asya'a utawi paling utamane al asya'a pirang-pirang perkara. Al imanu iku iman wa huwa lan utawi ya iman qalbiyun iku bangsa qalbi wa afdalul kalami lan utawi paling utamane kalam kalamullahi iku kalam Allah wa afdaluhu lan utawi paling utamane kalamullah al-Qur'anu iku al-Qur'an wa afdalul kalami lan utawi paling utamane kalam ba'dahu sahwise al-Qur'an la ilaha illallah iku lafaz la ilaha illallah fahiyya maka utawi la ilaha illallah afdalu iku luwih utama minal hamdi saking muji ala sahihi munggu qaul kang sahih lianna karena satuhune kalimah la ilaha illallah tanpi iku niadakaken iya kalimah la ilaha illallah al-kufra ing kekafiran. Itu tiang listrik tiang bendera sengaja dirubuhin apa gimana? Sengaja, nyangkut kemana? Iya terus dibenerin kan? Iya jangan tinggal begitu aja, benerin. Boleh dibeli. Itu tanda-tanda. Wa amanatana. Wa fadailuha la tuhsa. Keutamaan la ilaha illallah itu la tuhsa tidak bisa dihitung. Keutamaan la ilaha illallah itu tidak bisa dihitung. Perhatikan tidak bisa dihitung berarti jumlahnya banyak apa dikit? Saking banyaknya
sampai enggak kehitung saking banyaknya. Orang kalau misalkan dia bolak-balik nyariin temannya ke rumahnya gak ada melulu, ditanya ente gak ke rumah, wah udah gak kehitung anak ke rumah ente, udah gak kehitung. Padahal sebenarnya bisa dihitung, coba udah gak. Itu simbol saking banyaknya itu. Keutamaan la ilaha illallah itu banyak, salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah salasa marrat, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, fi yaumih, dalam setiap harinya, kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum, maka la ilaha illallah yang dia baca 3 kali itu dalam sehari itu cukup menjadi pelebur segala dosa yang dia lakukan di hari itu. Jadi ini udah paling udah dibanting harga nih. Orang siapa yang mengucap la ilaha illallah, maka 3 kali saja dalam sehari dia sudah mendapatkan ampunan dosa di hari itu. Ini adalah salah satu tanda bahwa cara Allah mengampuni hambanya tuh dengan cara yang apa saja. Walaupun secara idealnya orang kalau berbuat dosa dia baca apa? Istighfar. Tapi tidak semua dosa itu diampuni karena istighfar. Ada orang yang enggak istighfar tapi diampuni nama Allah. Mana? Ya ini orang baca la ilaha illallah, istighfar enggak dia tuh? Enggak, dia enggak ada istighfarnya di situ. Tapi karena dia baca la ilaha illallah 3 kali, salah satu karunia-nya, kelebihan la ilaha illallah itu melebur dosa. Jadi kalau kita bicara sampai ke sini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa hambanya dengan cara yang tidak bisa kita tebak. Ada dosa yang bisa diampunin sama istighfar, ada dosa yang nggak bisa diampunin kalau istighfar doang, ada dosa yang nggak bisa diampunin sama yang lain kecuali satu perbuatan, banyak yang kita nggak tahu. Termasuk kalian ngaji kayak begini nih, mam, Imam ngaji nih. Kata Nabi begini, siapa orang yang duduk di majelis ilmu ngaji, yang penting ngaji aja, pokoknya mau tidur kek, mau angop mulu kek, angopnya kayak kuda nil. Kuda nil kalau angop sok gede gua. Makanya kita kalau angop tutup sama tangan kiri yang paling bagian belakang. Tutup sambil kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena ketika kita angop di situ setan pada masuk lewat mulut. Nih, rapli angop nih. Oh, itu setan tuh. Wah. Pada berebut masuk. Makanya nabrak dia, kita baca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang itu. Jadi kalau nguap ditutup sama tangan kiri, bukan begini ya. Kalau begini nih, ngupil supaya gak kelihatan ya, supaya gak kelihatan. Begitu dicabut, upilnya segede bekel. Upilnya segede bekel, bagaimana hidungnya ya? Siapa orang yang duduk di
majlis ilmu, man jalasa fi majlisil ilm, siapa yang duduk di situ, maka yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta al-hitan fil bahr, maka segala yang ada itu mintain ampun buat orang yang lagi ngaji, sampai ikan yang ada di laut. Jadi ikan yang ada di laut sekarang nih, Tanjung Kait, Tanjung Pasir, Tanjung Perak, Tanjung Lesung, ikan banyak tuh di laut. Itu sekarang ikan tuh lagi pada baca istighfar buat orang yang pada ngaji. Ya Allah, ampunin si fulan, ampunin si fulan. Dia pada tahu di ikan. Semua hatta hitan fil bahar, binatang-binatang di hutan, nyamuk, kecoa, semut, pokoknya apa namanya semua, yastaghfiru, mereka semua minta ampun buat orang yang nuntut ilmu, sampai ikan yang ada di laut. Bayangin coba, ngaji. Jadi ngaji itu adalah salah satu cara paling enak untuk dapetin kasih sayang Allah. Enggak perlu khusyuk. Ngaji wajib khusyuk enggak? Hah? Enggak ada. Arkanul ngaji enggak ada. Enggak ada arkanul ngaji, kitab dari yang paling tipis sampai yang paling gede, kalian gak bakalan ketemu arkanul ngaji. Pirang-pirang rukun ngaji. Yang pertama, duduk sila tegap, nggak boleh bergerak. Misalkan. Kalau kentut batal, bergerak makruh, nggak ada. Ngaji mah nggak ada. Paling enak makanya dia. Udah paling enak, gitu juga ganjarannya gede. Sampai semua yang ada di alam semesta itu nyebut-nyebut nama orang yang ngaji, sampai ikan yang ada di laut. Bayangin coba, ikan yang di laut, banyak berapa miliar ikan di laut. Itu jangan susah-susah kita ikan rebon, itu rebon. Ikan rebon. Lobster, cucunya lobster. Ya cucunya lobster rebon. Itu berapa dia pada bacain ampun tuh, mintain ampun buat yang pada ngaji. Itu ikan, baru ikan tuh. Belum makhluk Allah yang lain. Jadi ada beberapa amal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan ke amal itu, sehingga siapa yang melakukan amal itu diampuni dosa. Yang paling terkenal hadisnya apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa Ramadan iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Itu orang puasa enggak istighfar, dia puasa doang. Puasa dia di bulan Ramadan itu enggak istighfar, enggak minta ampun. Itu fasilitasnya orang yang puasa, dapat remisi dosanya diampunin yang lalu dan yang akan datang. Tuh. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, amal yang paling mantep bagi kita itu adalah melakukan satu ibadah, melakukan satu amaliyah yang mana saja yang kita bisa. Jangan yang kita pengenin, tapi yang kita bisain. Jangan yang kita pengenin. Maksudnya paham gak tuh, yang kita pengenin sama yang kita bisain? Gini, kita pengen, yang namanya pengen itu pengen kita. Pengen itu berarti kepengen siapa? Kepengen kita. Yang ngegerakin kepengen kita siapa? Nafsu itu disetir sama siapa? Setan. Makanya kepengen itu hati-hati. Termasuk dalam bab ibadah, kepengen itu hati-hati, karena bisa jadi kepengen yang terbersit di dalam hati itu adalah kepengen setan. Jadi bukan yang kita pengenin, tapi yang kita mampu. Kita mampu. Yang ada di depan mata kita, nggak usah yang nggak ada di depan mata, gitu.
Awas jangan salah paham nih, kita mampu, saya mah nggak mampu bang, nggak mampu bang. Semuanya nggak mampu. Maksudnya yang ada di depan mata kita, yang kita kerja itu yang di depan mata, yang kelihatan hari itu saat itu al-waqi' namanya. Sekarang adanya kitab apa tuh? Amil, baca amil. Punyanya kitab apa? Kasifah, baca kasifah. Punya kitab apa? Ta'lim, baca ta'lim. Jangan kitab di depan mata ada, ditanya ente ngapain mah kagak mau baca kitab tuh? Gak ada kitabnya. Ini beda, waduh anak mah pengennya baca Ihya, so jasa baca Ihya. Emang kagak punya Ihya, yang adanya kitab Nasoilibat, baca Nasoilibat. Jangan pengen ini nyari ini yang kagak ada. Nah yang nyariin yang kagak ada, nyari kagak ada itu bisikan setan supaya kita kagak baca-baca. Gitu kan. Yang ada apa tuh? Yang ada malam-malam misalkan 3:30 bangun. Begitu bangun, ada di depan buku ratib, misalkan dia belum hafal ratib, baca ratib, hafalin tuh ratib. Wah saya mah pengennya ngapalnya bukan ratib, saya pengen ngapal ini berjanji aja gak ada lagi. Jangan nyariin yang gak ada, yang ada, gitu maksudnya. Yang ada, yang mampu kita kerjain di depan mata kita tuh. Jangan kita nyariin yang kagak ada. Begitu masuk ke kobong, banyak sampah. Disuruhnya berarti sama lu disuruh ngapain? Disuruh nyapu berarti tuh. Ah, sapunya kagak ada. Jangan nungguin yang kagak ada. Pakai apa kayak ngebersihinnya? Pakai sarung kayak kita kebutin. Karena kalau kita melakukan sesuatu, nunggu ada yang cocok sama kita, yang kita pengenin tersedia, enggak jadi-jadi. Ya biar, jangan gegaro aja napa. Betul kita ilham. Kalau kita mau ngerjain sesuatu, nungguin ada, yang kita pengenin ada, enggak jadi-jadi. Orang mau mantek nyariin palu, palunya enggak ada, nyariin palu. Ada di depan mata dia batu kolar, batu pakai mana? Batunya pakai mantek. Jangan nyariin palu sehingga palu enggak ketemu, mantek kagak. Itu namanya orang berpikir dengan apa yang ada, berarti itu yang dikasih sama Allah. Enggak usah nyariin yang kagak. Yang usah nyariin yang kagak ada. Dan manusia yang paling bahagia adalah manusia yang enggak pernah nyariin yang kagak ada. Itu manusia paling bahagia. Kalian akan terus menderita kalau apa yang ingin kalian lakukan itu nungguin ada, itu terus menderita. Dalam bahasa psikologi manusia ya, yang paling menenangkan kita adalah ketika kita melakukan sesuatu, apa yang ada di depan mata kita kerjain, nggak banyak mikir. Itulah yang disebut, makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala nyebutin sifat para kekasihnya dengan tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih. La khaufun alaihim wa lahum, enggak ada takut, enggak ada sedih. Enggak ada takut, enggak ada sedih. Maksudnya itu apa tuh? Enggak ada takut, enggak ada sedih. Ya udah, enggak ada pikiran. Ya kalau kita nggak bisa jadi wali, ya kita dikit-dikit nyerempet gitu. Jangan ada rasa takut, jangan ada rasa sedih. Takut jangan, sedih juga jangan. Nah, dalam konteksnya santri, apa yang ada yang kalian punya itu berarti yang tugas Allah kasih ke kita. Udah. Dikasih duit 10.000, ya udah jajan. Dikasih duit goceng, dikasih duit 1.000 jajan. Nggak dikasih duit, ya jangan jajan, susah amat sih. Kan ribet ya. Makanya udah, jadi santri itu sebetulnya paling enak kalau kita memasrahkan urusan kita kepada Allah.
Yang ada di depan kita aja udah makan. Jangan nyariin yang kagak ada. Ke kantin bawa duit 1.000 nyariinnya, teh ini mana ya kagak ada, lu beli aja 1.000 doang. Kalau bawa duit 20.000 gitu kayak ke Alfa. Nanyain mulu, milih udah yang ada aja makan. Ada potongan kaso makan. Biar empuk rebus dulu. Jadi kita itu belajar bagaimana dan ini harus dilatih dari sejak kecil, harus dilatih, yaitu dilatih merasa cukup nikmat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kitab yang ada baca, yang nggak ada mah jangan dicariin, yang belum nggak punya mah jangan dicariin, yang ada aja, yang ada juga belum kebaca semua. Tuh kalau kata pepatah gimana? Gajah di depan mata tidak terlihat, jarum di seberang lautan terlihat. Wa an Ka'bi al-Ahbar, dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini luar biasa ya, beliau ini termasuk tabi'in. Beliau termasuk tabi'in, orang Yahudi, anak kiainya Yahudi. Jadi anak rahib ya. Jadi Yahudi itu punya kiainya Yahudi namanya rahib disebutnya. Itu rahib punya anak namanya Ka'ab. Ka'ab ini hafal Taurat. Ya karena anak rahib, Taurat ini hafal. Sampai Taurat itu hafal, sampai Ka'ab al-Ahbar ini itu tahu bahwa ada satu lembar kitab Taurat yang enggak ada. Ada selembar dalam Taurat itu yang hilang, halamannya hilang. Dia apalin, dia nanya ke bapaknya, ayah, saya Taurat udah hafal semua. Bagus kalau gitu wahai anak. Terus ya saya bingung, ini ada satu halaman dalam Taurat yang enggak ada ya. Itu Ka'ab bin Ahbar sampai teliti. Dulu Taurat tuh belum ada halaman-halaman kayak sekarang, tapi udah tahu bahwa ini ada kalimat yang terputus ayah. Ini nggak ada di halamannya. Langsung halaman kanan ke kiri itu nggak nyambung ayah. Itu berarti kan Ka'ab udah paham banget sama Taurat. Ini ada satu kalimat yang hilang. Kata bapaknya begini, iya wahai anakku, itu memang dari dulu kayak begitu. Dari dulu, iya dari dulu kayak begitu. Oh ya udah. Suatu saat bapaknya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia tuh nitip sama Ka'ab, bentar lagi saya kayaknya mau meninggal. Terus itu kotak jagain. Itu kotak kamu jaga dan jangan kamu buka. Emang kenapa Pak? Itu pesan kakek kamu juga dulu. Kakek kamu juga pesan dari kakeknya lagi. Kakeknya juga dari kakeknya lagi. Nggak boleh ngebuka. Itu kotak dari keluarga kita, warisan turun-temurun, jangan dibuka. Bapak juga nggak buka saja. Bapak juga nggak. Nah sekarang ini kotak kamu pegang, kamu jaga, jangan sampai dibuka. Ini adalah wasiat dari leluhur kita, kalau dibuka akan terjadi malapetaka. Oh iya, meninggal. Maka Ka'ab al-Ahbar ini penasaran dia. Ini kenapa kok nenek moyang saya ninggalin kotak tapi nggak boleh dibuka? Ini ada apa di dalam kotak? Ka'ab al-Ahbar ini nekat. Setelah ayahnya meninggal dunia, kotak diwariskan kepadanya, dia buka tuh kotak, meletak. Ternyata kira-kira ada apa nih? Mam, kira-kira di kotak tuh ada apa, Mam? Ada harta warisan. Harta harta karun. Ternyata begitu dibuka, di dalam kotak ini nggak ada apa-apa.
Cuma ada selembar kertas, ada tulisannya. Begitu dibuka sama Ka'ab al-Ahbar, ternyata ini lembaran Taurat, suhuf Musa. Begitu lembaran ini disumputin selama ratusan tahun oleh keturunannya, oleh leluhurnya, oleh pendeta-pendeta Yahudi, nggak boleh dibaca. Begitu dibaca, ternyata lembaran kertas ini menyatakan, membunyikan bahwa kebenaran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, itu disobek dari zaman dahulu kala, disimpan, nggak boleh dibuka. Ka'ab al-Ahbar hafal Taurat, dia begitu buka ini satu kotak, dia temuin ada lembaran Taurat yang hilang di situ, dia baca tentang kebenaran Nabi akhir zaman, langsung Ka'ab al-Ahbar masuk Islam dan jadi ulama di dalam Islam. Makanya Ka'ab al-Ahbar mah kalau ngomong tuh Taurat mulu, Taurat, karena dia mah hafalnya Taurat. Dia mah mantan pendeta Taurat, hafal Taurat. Masuk Islamnya gara-gara nemuin apa? Lembaran Taurat yang tersobek gitu. Ternyata ada di kotak warisan keluarga. Ya sedikit kenal sama Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu. Apa kata Ka'ab nih? Kata aku ini, auhallahu ta'ala ila Musa. Itu biasa Ka'ab al-Ahbar itu semua makolahnya pasti Taurat kan? Karena hafiz Taurat. Telah wahyukan Allah kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat. Apa bunyinya wahyu itu? Laula may yaqulu la ilaha illallah la sallatat jahannamu ala ahli dunya. Seandainya di dunia ini udah nggak ada orang yang mengucap la ilaha illallah, maka bumi ini akan terbakar. Neraka jahanam akan turun dan akan membakar bumi. Kalau nggak ada yang mengucap la ilaha illallah, bumi ini akan terbakar. La sallatat itu akan menguasai penduduk dunia ini, akan dimakan oleh neraka jahanam. Makanya kita la ilaha illallah itu fadilahnya bikin adem. Bikin apa? Bikin adem. Lah, saya biasa aja baca, ya jangan ngomongin khasiat sekarang. Segala sesuatu itu ada hasilnya kalau udah lama dikerjain, baru ada hasilnya. Kalau masih baru, ya jangan ditanyain hasilnya. Pokoknya kita niatnya baca karena Allah, udah nggak ada harapan-harapan lain. Jadi ini tuh sebagai kebiasaan gitu aja. Ya lebih ya. Jadiin kebiasaan. Kayak macam kita baca ratib setiap asar, udah jangan punya niat macam-macam, udah jadiin kebiasaan aja. Setiap habis asar biasa baca ratib. Emang buat apa? Sudah jangan nanya buat apa. Saya mah biasanya begitu. Udah begitu aja. Biasa saya begitu. Enggak pengen apa-apa, enggak segala macam. Pokoknya mah kalau enggak baca kayaknya kagak enak badan. Biasa. Itu jadiin kebiasaan. Sehebat-hebatnya orang itu kalau sudah merasakan ibadah itu bukan dia rasain ibadah lagi, tapi dia rasain ini kebiasaan dia. Nah, itu mantap udah kalau begitu. Jadi ketika dia melakukan satu ibadah, dia nggak ngerasa dia lagi ibadah. Ya Mam, maksudnya apa? Apa Mam? Kita sholat, tapi kita nggak ngerasa kita lagi ibadah. Ya kita sholat aja karena kewajiban kita nih hamba Allah, kita suruh sholat, udah selesai. Nggak ngerasa kita lagi ibadah. Kita lagi baca Quran, ya udah baca Quran karena emang nggak demen. Nggak ngerasa. Gue kayaknya baca Quran dulu berarti besok bakal dapat rezeki banyak kali ya. Nggak ada urusan ke situ. Ngaji gitu, ngaji. Yaudah ngaji aja udah. Ngaji. Nggak usah ngerasa kita lagi ibadah berbakti kepada Allah, seolah-olah agama itu kayaknya diuntungin sama kita ngaji gitu. Enggak. Terus makanya santri itu ya mestinya begitu, tidak ada rasa dia itu telah berbuat satu kebaikan. Jadi kebaikan dianggapnya sama dia bukan kebaikan, dianggapnya itu kebiasaan yang baik, sehingga tidak merasa. Dan itulah banyak tuh
hasil daripada dakwahnya para wali-wali songo, satu ibadah sehingga masyarakat melakukan tapi masyarakat tidak merasa bahwa mereka sedang ibadah. Ada satu kebiasaan, ada budaya, yang budaya itu ibadah tapi nggak dianggap ibadah sama masyarakat karena sudah tercampur dalam tradisi mereka, sudah tercampur dalam kebiasaan mereka, sehingga mereka melakukan itu merasa-rasa bukan ibadah padahal itu ibadah. Jadi begitu. Itu cara dakwahnya Wali Songo kan begitu. Bagaimana menanamkan ke dalam hati umat Islam itu adalah melakukan kebaikan tapi tidak merasa melakukan kebaikan. Dia sedang melakukan sesuatu yang emang seharusnya dia lakukan, udah begitu dah. Kenapa sih begini? Emang gurunya kita begini. Enggak ada. Dia merasa supaya saya enggak dosa, supaya saya dapat pahala, enggak. Dia merasa bahwa emang harusnya kita begini. Menjadi kebiasaan kita manusia. Contohnya misalkan, kalian kalau makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, itu makan pakai tangan kanan, kalian ngerasa ibadah nggak? Enggak kan, biasa aja ya. Kalian kalau makan pakai tangan kanan, biasa aja kan? Nggak ada rasa ini lagi ibadah tuh. Ada rasa begitu nggak? Nggak ada. Tapi padahal makan pakai tangan kanan tuh ibadah. Karena Nabi nyuruh kalau makan pakai tangan kanan tuh sunnah. Berarti kalau kita lagi makan pakai tangan kanan, kita sedang tapi kita nggak ngerasa kita ibadah kan? Karena ini sudah jadi karakter. Masa makan pakai tangan kiri? Buat cebok, jilatin segala macam. Seharusnya kita makan pakai tangan kanan, tapi itu kita sedang ibadah sebetulnya. Itu namanya kebaikan yang sudah menjadi karakter. Coba lihat orang-orang kafir, kalau makan tangan kiri, kita nggak betah tetap. Biar kata makannya di restoran santri, ada acara di restoran makan, ada sendok, ada garpu mah nggak kepake. Dikasih mah garpu, ada sendok, ada garpu dikasih. Begitu nyampe di meja, garpu ditaruh, nggak kepake, bingung pakai garpu. Mau ngangkat ini lagi, udah jadi karakter. Karena kalau kita makan pakai tangan kiri itu makruh. Tapi kita nggak bisa begitu karena udah kebiasaan. Itu kebiasaan yang baik, yang itu ibadah, tapi kita nggak pernah ngerasa itu ibadah. Itu yang mantap. Bagaimana ngaji nggak ngerasa lagi ibadah? Kenapa sih ngaji? Ya, emang sepantasnya segudunya kita ngaji udah. Sholat ya segudunya kita sholat udah. Jadi darah daging dia gitu. Menjadi darah daging dia. Nolong orang ya emang nolong orang udah. Nyapu emang segudunya nyapu. Piket ya segudunya piket. Jaga kebersihannya segudunya jaga kebersihan. Udah jadi karakter. Jadi kalau dia masuk ke kamar mandi ngeliat banyak sampah, nggak betah, dia bukan jadwal piket juga dia masukin. Jadi karakter, bukan karena ini tugas, bukan karena ini kewajiban, tapi karena emang seharusnya kita itu menjaga kebersihan. Gitu. Jadi kalau ada sampah lewat jalannya, ada sampah nih, ambil. Jangan piket, nunggu yang piket, ambil. Jaga kebersihan ya. Terus kalau hari Minggu kerja bakti itu kamar mandi disik, jangan sampai pada belum sikat, bawahnya, atasnya, muka kalian sikat sekalian. Ya, rata kayak spitengnya. Sikatin, jangan sampai pada belumut. Kalau belumut yang kepleset jatuh siapa? Kalian juga kan. Terjadi gempa bumi dan tsunami. Getar apa kalau dia jatuh? Bersihin, tapi jadi sarang penyakit, jadi sarang nyamuk dan sebagainya. Qala Suhaib bin Abdullah Sya'al iman, yang paling utama adalah iman, dan iman itu adalah bangsa hati, dan yang paling utama ucapan adalah ucapan kalam Allah, dan yang paling utama adalah Al-Quran, dan yang paling utama kalam setelah Al-Quran adalah la ilaha fahiya afdalu minal hamdi ala sahih. Mengucap la ilaha illallah lebih utama daripada mengucap alhamdulillah menurut kaul yang sahih. Ada orang zikir alhamdulillah sama
La ilaha illallah itu afdalan la ilaha illallah secara teori ilmu, ya. Tapi dalam secara hakikat bisa jadi tergantung kondisi orang. Ada orang yang mengucap alhamdulillah karena dia dengan kesungguh-sungguhan. Ada orang yang mengucap la ilaha illallah tapi dia merasa sombong lebih baik dari alhamdulillah, tetap aja kagak pakai. Jadi ilmu tentang fadilah, tentang lebih utama bukan untuk membanding-bandingin, tapi maksudnya untuk diri kita, bukan untuk membandingin ke orang. Ada orang yang zikirnya alhamdulillah aja nggak usah kita ngomong la ilaha illallah afdalu minal hamdi, jangan, nggak usah begitu. Malah kita jadinya yang nggak afdal kan. Jadi perbandingan itu bukan untuk ngebanding-bandingin gitu ya. Ilmu itu bukan untuk ngebanding, ilmu itu untuk diri kita, bukan untuk ngebanding-bandingin orang lain. Biarin orang lain. Yang senangnya alhamdulillah, senangnya yang lain nggak masalah. Wa li'annaha tanfil kufra, karena sesungguhnya la ilaha illallah itu mentiadakan kekafiran. Orang kafir kalau mengucap la ilaha illallah langsung jadi Islam. La ilaha illallah langsung jadi Islam. Qala ba'duhum inna kalimatan la ilaha illallah wallah Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'alimna yanfa'una Rabbi faqina wa faqina lana Rabbati lana fi dinina tawassalna wabarakatuh.